Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini pembelajaran IPA akan masuk ke gangguan pada sistem pernapasan. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem pernapasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Jagalah kesehatan, mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui aktivitas belajar mandiri, peserta didik akan dituntun untuk melakukan telaah pustaka agar dapat menjelaskan gangguan pada pernapasan. Baik, setelah kalian kemarin mempelajari sistem pernapasan, bagaimana organ-organ pernapasan bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sekarang apakah yang terjadi jika salah satu organ pernapasan kita tersebut mengalami gangguan? Pernahkah kalian mengalaminya? Gangguan pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia yang terdiri atas beberapa organ dapat mengalami gangguan yang disebabkan karena infeksi kuman, gaya hidup yang salah, kecelakaan, atau faktor bawaan. Gangguan ini bisa berupa kelainan atau penyakit. Nah, sekarang kita akan menyimak beberapa penyakit yang diakibatkan dari gangguan sistem pernapasan. Berikut beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Ada beberapa penyakit kelainan pada organ pernapasan, contohnya asma, amandel, bronkitis, pleuritis, rhinitis, rinitis, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu penyakit kelainan pada organ pernapasan tersebut. Yang pertama adalah penyakit asma. Asma adalah penyakit penyempitan saluran pernapasan yang terjadi karena alergi atau tersumbatnya kotoran. Nah, di sini ada gambar yang sebelah kanan adalah gambar bronkus bronchiolus yang normal. Nah, sementara kalau yang sebelah kirinya itu adalah yang mengalami penyakit asma. Kemudian penyakit berikutnya adalah amandel. Amandel terjadi karena pembengkakan kelenjar yang terdapat pada saluran faring yang disebabkan oleh bakteri sehingga terjadi penyempitan saluran pernapasan. Itu ada di ujung pangkal mulut kita ya, amandelnya. Kemudian penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ini merupakan peradangan pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh virus, bakteri, rokok, bahan kimia tercemar sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernapasan oleh mukus yang berlebihan. Jadi di dalam bronkusnya itu tertutup oleh cairan. Kemudian pleuritis. Pleuritis ini adalah gejala awal dari pneumonia ya. Radang selaput pada paru-paru. Bila sudah parah dapat menyebabkan pneumonia.
Jadi di sini ada peradangan berupa selaput putih, tampak pada gambar ya. Penyakit berikutnya adalah laringitis. Laringitis adalah peradangan di sekitar pangkal tenggorokan. Jadi dia akan mengalami pembengkakan pada pangkal tenggorokannya. Yang sebelah kiri itu yang normal, yang sebelah kanan itu adalah yang berpenyakit laringitis. Kemudian rinitis. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung, dan sinusitis terjadi peradangan di atas rongga hidung. Nah, jadi akan kesulitan bernapas jika terjadi rinitis. Kemudian ada juga difteri. Difteri adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan bagian atas pada anak-anak. Akibat infeksi bakteri difteri menyebabkan penyumbatan pada saluran pernapasan sehingga penderita sulit bernapas. Makanya anak-anak diimunisasi DPT untuk mencegah virus difteri ini. Kemudian TBC atau tuberkulosis. TBC adalah kelainan yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen terganggu. Gejala yang timbul yaitu menurunnya berat badan, berkeringat saat malam hari, dan lebih parahnya lagi adalah muntah darah. Kanker paru-paru. Penyakit yang disebabkan karena tumor ganas oleh virus yang terbentuk dari dinding bronkus, umumnya diderita oleh perokok. Itu adalah beberapa contoh dari penyakit-penyakit yang pada sistem pernapasan. Berikutnya kita akan membahas mengenai rokok, benda berbentuk gulungan kecil yang berisi tembakau dan campuran bahan lainnya. Benda ini merupakan penyebab kematian yang cukup besar. Bahkan bahaya rokok terhadap kesehatan tidak hanya berlaku bagi perokok saja. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa rokok sangat membahayakan, baik itu perokok aktif maupun perokok pasifnya. Nah, melalui aktivitas belajar ini, kalian akan diajak menuangkan ide dan kreativitas melalui pembuatan poster yang bertemakan bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk membuat poster. Pertama, aktivitas yang harus kalian lakukan adalah cermati infografis berbagai racun ada di rokok berikut ini. Nanti kalian akan melihat, nah di sini ada beberapa bahan-bahan yang dikandung dalam rokok. Silakan kalian amati, kemudian kalian pelajari. Nah, berdasarkan poster tersebut, kerjakan pertanyaan berikut ini. Zat apakah yang terkandung di dalam rokok? Dan apakah asap rokok berbahaya bagi lingkungan? Kemudian setelah itu siapkan kertas, alat menggambar, dan perlengkapan mewarnai yang kalian miliki untuk digunakan dalam pembuatan poster dengan tema bahaya rokok bagi kesehatan manusia. Sebelum membuat poster, terlebih dahulu tuliskan ide-ide yang ingin kalian tuangkan dalam poster. Kalian bisa mencarinya di pustaka-pustaka di buku ataupun di media lainnya. Poster yang dibuat dalam ukuran kertas A4 atau di buku gambar. Boleh di buku gambar dan dibuat semenarik mungkin sehingga orang lain tertarik untuk membacanya. Ingat, merokok lebih berbahaya dari virus COVID-19 yang sedang mewabah. Karena selain merusak organ pernapasan kita, ini berdampak pula terhadap orang di sekeliling kita. Karena mereka akan menjadi perokok pasif, dan hal itu sama berbahayanya dari perokok aktif.
Jauhi rokok karena rokok dapat menjadi gerbang narkoba. Setelah kalian melakukan ini, evaluasinya adalah satu, organ tubuh apa saja yang dapat rusak karena pengaruh rokok. Mengapa seorang perokok pasif memiliki resiko yang sama berbahayanya dengan perokok aktif? Ketiga, mengapa kalian dilarang merokok? Dan 4, bagaimana cara agar seseorang tidak kecanduan rokok? Ketentuan pengumpulan tugasnya. Tugas dikumpulkan dalam bentuk foto yang telah dikolase. Foto tersebut terdiri dari foto jawaban hasil diskusi, foto poster, foto jawaban evaluasi, dan foto kalian saat mengerjakan tugas. Foto dikirim japri WA lewat ke ibu. Semangat belajar ya! Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Orang yang tidak pernah mencoba sesuatu hal baru adalah orang yang gagal, karena dia tidak tahu sampai di mana batas kemampuan dirinya untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Nah, kalian harus banyak mencari sumber yang demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Pesan ibu, rokok adalah gerbang narkoba, maka jauhilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.